Shalom, God bless you all. Yuk kita berbincang-bincang sedikit dalam Street Justice Teologi Jalanan untuk kita bahas pengalaman yang namanya Raja Salomo. Salomo adalah anak dari seorang perempuan yang punya masa lalu yang buruk. Seorang perempuan yang berzina. Banyak orang yang punya latar belakang masa lalu dalam keluarga yang kurang baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, keluarga yang berantakan, keluarga yang dari lembah yang hitam, keluarga yang konyol, keluarga yang luar biasa rusaknya. Tetapi Allah mengambil salah satu anak daripada keluarga itu, di mana Allah jatuh hati. Dikatakan Salomo ketika lahir, bayi Salomo, Allah itu jatuh cinta, jatuh kasih. Luar biasa. Di sini menerangkan bahwa mata Allah menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang bersungguh hati kepada Dia. Dan Salomo belum bersungguh hati. Itu meneguhkan bahwa Raja Daud mengatakan, dari perut ibuku Allah menuntun aku. Nabi Yeremia katakan, dari dalam perut ibuku aku sudah dipilih menjadi seorang nabi. Rasul Paulus tulis bahwa sebelum dunia dijadikan aku sudah dipilih, ditetapkan Allah menjadi seorang rasul. Allah itu punya privilege, Allah itu punya hak menentukan. Tetapi jalan hidup kita mengikut Allah, itu Allah beri hak kepada kita. Kita punya free will, kita bukan punya privilege. Kita diberikan kebebasan memilih tetap di jalan Allah, tetap setia kepada Allah, tetap melakukan apa yang baik yang sudah Allah ajarkan, atau kita meninggalkan Allah seperti Saul, membangun keberhasilan sendiri, membangun bisnis sendiri, membangun kerajaan sendiri, lalu dibuat Allah tetap berhasil. Atau seperti Daud yang kekeh dengan kesalahan tetap menikahi Batsyeba. Salomo, orang yang mengikut Tuhan pada awalnya dipilih menjadi raja, di mana dia mencari Tuhan, lalu Allah hadir dalam mimpinya. Dan Salomo meminta hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan Tuhan berkata bahwa oleh karena kamu tidak meminta kekayaan, kemasyuran, maka aku akan berikan semua itu. Salomo luar biasa rendah hati. Dia sujud di hadapan Allah. Dia cuma ngomong bahwa Tuhan berikan aku hikmat untuk meminta umatmu. Salomo merasa nggak mampu. Berapa banyak daripada anak-anak Tuhan yang awalnya seperti Salomo, dari masa lalu orang miskin, ketika nubuatan datang, wah, seorang pastor, seorang penginjil, seorang hamba Tuhan atau teman berkata, Tuhan nanti buat kamu kaya. Mana dari mana? Kamu nanti dibuat orang terhormat, kamu begini. Dari mana? Ketawa ngekek-ngekek, ketawa terbahak-bahak, seakan-akan nggak mungkin. Termasuk kayaknya nadanya menghina deh. Pada awalnya, saudaraku. Tapi ketika sudah berjalan dalam keberhasilan, dia menjadi manusia yang lain. Bukan manusia lain seperti yang dikerjakan Tuhan, tetapi menjadi manusia yang tidak setia terhadap Tuhan. Menjadi manusia yang meninggalkan pekerjaan Tuhan, menjadi manusia yang menganiaya gereja, menjadi manusia yang mengolok-olok pesternya, menjadi orang yang menjadi speakernya, juru bicara yang menghancurkan yang namanya seorang hamba Tuhan, sebuah pelayanan, sebuah gereja, dengan alasan apapun. Tetapi sesungguhnya orang itu sedang berhasil. Salomo adalah contoh orang yang sedang berhasil. Saul contoh orang yang sedang berhasil. Daud contoh orang yang sedang berhasil. Orang yang dibuat Tuhan berhasil. Di mana Salomo akhirnya mengumbar nafsunya, mengumbar kesukaannya, mendirikan rumah-rumah berhala buat istri-istrinya. Bagaimana seseorang lebih menyukakan rekan bisnisnya, lebih menyukakan orang lain daripada menyukakan gereja, daripada menyukakan pelayanan, daripada menyukakan Tuhan. Biasa doa malam tangis-tangisan. Sekarang nggak bisa, tidur dulu karena besok pagi mau pagi-pagi berangkat terbang, mau pergi ke luar negeri, mau pergi ke kota lain untuk berbisnis, ke luar negeri untuk bersenang-senang. Itu ada, saudaraku. Itu Salomo.
Bagaimana akhirnya Salomo mengumbar dirinya, lupa. Salomo menjadi pribadi yang lain. Salomo tidak menjadi pribadi yang seperti awal rendah hati sama Tuhan. Saya teringat sebuah kisah. Ada seorang anak Tuhan yang dari keluarga yang berantakan, papa peminum, penjudi, berantem sama ayah. Ibunya baik luar biasa. Menikah setelah menghamili seorang perempuan, tapi dia itu seorang yang perjaka, saudaraku. Nggak pernah berhubungan sama perempuan, nakal, berantem sana sini. Singkat cerita, setelah menikah, menghamili perempuan, lalu dididik, dilayani seorang pastor, di mana akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, memegang jemaat kecil, lalu bisnisnya diberkati, dari naik motor butut sehingga ditolak mertua, sehingga mereka kawin lari, bukan lari sembari kawin, bukan ya saudaraku ya, lari. Akhirnya dinikahkan hamba Tuhan karena ada beberapa hal yang tidak melanggar aturan negara, tidak melanggar aturan rohani dibuat oleh kepengurusan gereja di dalam keterikatan dengan sinode. Akhirnya seorang pastor menikahkan mereka, memberkati mereka, dalam arti mengesahkan sehingga mereka menikah resmi secara tata negara. Karena mereka sudah dewasa, tidak melanggar undang-undang negara. Nggak boleh kita melanggar aturan negara. Nah, setelah itu berjalan waktu, mereka diberkati, saudaraku, luar biasa. Dari motor butut punya mobil mewah, bisa memberi pada saudara, bisa menyekolahkan saudara, membuka pekerjaan diberkati, luar biasa. Walaupun ada jatuh bangunnya. Dan kepemimpinan di dalam pelayanan luar biasa, mengabdi, cinta pastornya. Semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Karakter Salomo berbeda, sama dengan karakter orang ini. Ketika semua baik, betul-betul baik. Karena saya jadi saksinya, saudaraku. Pada suatu kali, oleh karena ya namanya orang sedang baik dan benar, pelayanan benar, semua benar, ya mantep dong, punya keyakinan diri dong. Percaya dong, melayani luar biasa, mau jerih payah, mau keringetan, walaupun sudah punya duit. Setia, nggak pernah luput, nggak pernah absen. Pekerjaan diberhentikan loh ketika jam pelayanan datang. Karena dia pemimpin pelayanan. Namun pada suatu hari, pemimpin orang ini bicara begini. Tuhan bertanya, kapan kamu lakukan seperti dahulu? Karena orang ini dimarah Tuhan, ditegur keras sama Tuhan. Dia bingung, salah apa aku sama Tuhan? Semua udah aku lakukan. Dengan apa ku balas kebaikanmu? Gitu. Dia nggak sadar. Itu Salomo. Dalam kekayaan, dia lupa kesukaan Tuhan. Dia membangun rumah berhala daripada kesukaan dia. Dia jadi orang baik, pelaku baik, semuanya ditolong. Rumahnya buat dia, hamba Tuhan, buat pelayan Tuhan, pekerjaannya buat anak-anak Tuhan. Semua diajar, dididik, diberikan keuangan yang baik, diberikan pekerjaan yang baik, digembalakan dengan semuanya baik. Tapi dibuat Tuhan tegur. Salomo satu ini. Kapan kamu berdoa seperti dahulu sebelum aku memberkati kamu? Di mana tengah malam kamu menangis, memegang gitarmu, dan kamu berdoa kepadaku. Karena waktu itu dia belum berhasil. Wow, sebuah standar yang berbeda. Standar Salomo, kesalahan Salomo, dia bisa seenaknya dengan hasil daripada pekerjaan dia. Dia bisa berlaku seenaknya dengan kekayaan. Jadi dia bangun rumah-rumah berhala, istri-istrinya. Banyak orang akhirnya berlimpah-limpah karena Tuhan. Dia membeli barang-barang super mewah. Termasuk hamba-hamba Tuhan membangun mega church, bukan salah. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan? Atau itu untuk menuruti nafsumu? Sehingga pekerjaan Tuhan diterbengkalaikan. Persembahan kepada Tuhan dikurangkan, saudaraku. Tetapi bisa membeli barang-barang mewah. Bukan malah ditambah-tambahkan. Tambah hari, tambah cinta Yesus.
Berkat makin bertambah, memberkati Tuhan makin bertambah. Berhasil dalam pekerjaan, pelayanan makin ditingkatkan. Tetapi malah meninggalkan pelayanan. Kalau yang Salomo satu ini tidak. Dia tetap melayani loh. Tetapi Tuhan koreksi dia. Tuhan tegur dia. Kapan kamu pernah lakukan di tengah malam, kamu berdoa kepadaku seperti dahulu sebelum aku berkati kamu? Dia kaget, saudaraku. Itulah standar Tuhan. Di mana banyak orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika masa lalunya buruk, dari orang miskin, dari orang tidak sekolah, diberkati Tuhan, diletakkan tempat orang terhormat, diberi pekerjaan terhormat, menjadi kaya, berhasil, dihormati, disegali, karena hikmat Allah menyertai dia. Akhirnya dia puaskan dirinya dengan hal-hal yang dia ingini. Dia bangun segala sesuatu tuh hebat, barang segala sesuatu yang dia dari dunia, semua kemewahan, kemegahan dunia dia miliki semua, dia beli semua. Tetapi berangsur-angsur dia meninggalkan Tuhan. Berangsur-angsur dia membangun kesukaan dia, beli barang semakin mewah, hidup semakin mewah, semua seperti yang ditulis, yaitu Yesus ketika ditawarkan iblis, apabila kamu menyembah aku berikan kekayaan seluruh isi dunia. Ketika Salomo memiliki seluruh kekayaan isi dunia, dia membangun rumah berhala, dia membangun rumahnya iblis. Tahukah saudara, standar Tuhan tidak seperti itu. Kita nggak boleh seenaknya memakai keberhasilan kita. Kita nggak boleh seenaknya membangun keberhasilan kita. Kita nggak boleh seenaknya memakai segala sesuatu yang kita miliki oleh karena Tuhan. Termasuk yang namanya harta, pekerjaan, pelayanan. Kita boleh pakai, kita boleh bangun seenaknya. Kita boleh miliki seenaknya. Kita umbar nafsu kita untuk yang namanya beralaskan kemenangan dari Tuhan. Ya, betul. Tetapi perilaku kita salah di hadapan Tuhan. Seperti seseorang ini. Salomo sudah menyakiti hati Tuhan dan Tuhan berfirman dengan keras terhadap Salomo. Namun Salomo bertobat. Salomo menyadari kesalahannya. Salomo berbalik kepada Tuhan. Dan Salomo diampuni. Sehingga akhir kisah Salomo, di kisah itu ditulis, segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Dia tulis banyak hal yang dia sudah miliki. Termasuk hikmat, pandaian, pemerintahan, semua dia tulis. Tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan dari kehidupan. Saudaraku, seringkali kita salah dalam mengikut Tuhan. Awalnya benar. Sehingga Yesus berkata di kitab Wahyu, kasih mula-mula yang kita tinggalkan, suam-suam kuku. Karena kita lebih menikmati pekerjaan kita. Kita lebih menikmati pelayanan kita. Kita lebih menikmati apa yang kita miliki. Kita lebih menikmati pencapaian kita. Sedangkan Tuhan punya kehendak yang lain. Daud menikmati kemenangan jalan-jalan di atas sorga sehingga jatuh. Saul tidak mau taat lagi pada Tuhan. Ketika rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Ketika mendapati lembu-lembu tambun yang Tuhan harus musnahkan. Tuhan perintahkan musnahkan. Saul gak mau musnahkan. Diberikan pada rakyat izin. Itu pertimbangan sendiri. Salomo mengumbar kesukaannya dia. Membeli barang-barang mahal. Hidup dalam kemewahan. Meninggalkan pelayanan akhirnya. Pemberiannya pun kepada Tuhan itu semakin turun. Demi kepentingan sendiri. Karena kebutuhan barang-barang mewah. Hidup di dalam kemegahan dunia yang dibangun. Otomatis nggak bisa membangun gereja, otomatis nggak bisa menjadi sumber kehidupan bagi pelayanan Tuhan. Oleh karena kebutuhan hidup sendiri terlalu besar. Kredit sana, kredit sini, utang sana, utang sini, cicilan sana, cicilan sini. Karena merasa kaya. Lalu memakai kekayaan dengan arogansi. Sehingga membangun rumah-rumah berhala. Sehingga Tuhan mengutus hambanya dengan keras menegur Salomo. Tapi Salomo bertobat. Saudaraku, Salomo mengingatkan kita, apapun keberhasilan kita, apapun kita miliki, tetap harus dibawa kendali Tuhan. Demikian juga Saul, apapun yang pencapaian Saul, apapun kemenangan Saul sampai akhir hidupnya, termasuk Salomo, itu tetap harus dibawa kendali Tuhan. Apapun kesalahan kita seperti Daud, apabila kita kembali pada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Sehingga tiga tokoh ini kita belajar bahwa melekat di hati Tuhan, tetap kehilangan nyawa oleh karena Tuhan, tetap melayani Tuhan, memberi terbaik, itu yang terbaik.
sehingga kita tidak masuk di dalam kesesatan hati, kesesatan dalam pikiran. Dosa yang kita perbuat, yaitu kesalahan yang kita buat, karena segala hal yang Tuhan berikan, segala keberhasilan yang kita miliki. Setiap anak-anak Tuhan, ketika dia berjalan dalam pengurapan Allah, ketika firman Tuhan diberikan, ketika dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah, dia pasti dibuat Allah berhasil. Tetapi Daud, Saul, dan Salomo, 3 tokoh ini, kita belajar punya kesalahan yang sama. Ketika berhasil, mereka menjadi buta, menjadi lupa bahwa keberhasilan itu dari Tuhan. Dan Tuhan tetap inginkan hati anak-anaknya yang udah dipakai dan dibuat berhasil. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Tuhan tetap inginkan kepemilikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan ingin tetap kepemilikan Tuhan dalam hidup kita dalam segala hal. Daud melanggar dengan melakukan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Betapa jahatnya perbuatanmu terhadap Uria. Saul melakukan perbuatan yang baik, memberikan persembahan kepada orang-orang miskin, padahal itu persembahan harus diberikan, harus dimusnahkan oleh karena perintah Tuhan. Memberi persembahan seenaknya sendiri, udah kaya, bukannya bertanya sama Tuhan, ini berapa dan bagaimana dan kepada siapa. Daud melakukan pelanggaran yang terang-terangan, melakukan perbuatan jahat, curang dalam pekerjaan, curang licik dalam pelayanan. Rampas sana, rampas sini, ambil sana, ambil sini, bunuh sana, bunuh sini, sakiti sana, sakiti sini. Salomo mengumbar kemewahan dia, mengumbar keberhasilan dia untuk memenuhi hawa nafsunya dia, yaitu perempuan 1000 orang, diawali dengan kesukaan, bukan dari dosa. Diizinkan Tuhan punya istri 1000, tidak masalah. Tetapi ketika kita mengumbar kesukaan kita, mungkin barang mewah, mungkin pekerjaan yang harus banyak, mungkin pelayanan yang harus berhasil, di situ kita membangun rumah berhala. Di situ kita memberi ruang iblis bekerja. Sehingga Salomo akhirnya membangun rumahnya iblis. Ini penting, saudaraku. Akhir hidup seseorang menceritakan dia itu siapa. Ada pastor yang dipakai Tuhan luar biasa membangun pelayanan yang luar biasa, mega church. Akhirnya ditolak di gereja sendiri, mati di dalam kesusahan, mati bukan sebagai gembala, dipecat dari gembala dengan sekian banyak pelayanan. Ada pastor yang masuk penjara membangun mega church di sebuah negara karena melanggar undang-undang negara itu. Dan sebagainya, termasuk pastor-pastor yang cerai, termasuk pengusaha-pengusaha yang akhirnya mati dalam sakit, orang-orang yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, jadi pejabat di gereja, apapun itu. Tapi semuanya, kisah Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, itu orang-orang yang sukses dan berhasil karena Tuhan. Karena Tuhan pilih dan panggil hidup mereka, dan Tuhan mengurapi, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri keberhasilan. Tetapi selanjutnya, pengabdian, ketidaktaatan, kekeh akan kehendak sendiri, termasuk kekeh terhadap kesalahan yang sudah dibuat, itu akan menghancurkan mereka. Ada yang hidup di dalam kesalahan akhirnya dihukum sakit yang lama, yaitu Raja Daud mati dalam sakit. Salomo yang kerajaannya diporak-porandakan setelah Salomo mati. Saul yang ditolak masuk neraka. Mereka menghadapi permasalahan hukuman Tuhan untuk perilaku mereka, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tetap jalan. Sehingga hari ini kita belajar, teman-teman semua, bahwa keberhasilan itu akan menjerumuskan kita pada perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat kita tidak setia lagi kepada Tuhan, bahkan kita kekeh dengan kesalahan, bahkan kita meninggalkan Tuhan oleh karena kita tidak mampu mengontrol diri, yaitu menguasai diri dalam segala hal, seperti Paulus katakan. Amin, saudaraku.
Tuhan Yesus memberkati.